Saya diingatkan bahwa untuk bisa membangun sebuah generasi yang kuat, dibutuhkan generasi yang kuat juga sebelumnya. Misalnya begini, bagaimana kita bisa mengajarkan tentang takut akan Tuhan ketika generasi berikutnya nggak melihat bahwa kita adalah generasi yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita berdoa kalau mereka sendiri aja nggak pernah lihat orang tuanya berdoa. Atau tidak pernah mengajak anak-anak untuk berdoa. Bagaimana bisa mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai firman Tuhan padahal pada saat di rumah mereka nggak pernah melihat bahwa orang tuanya benar-benar mencintai firman Tuhan. Mereka nggak pernah terlihat orang tuanya duduk, buka Alkitab mereka, buka Bible apps mereka dan duduk merenungkan firman Tuhan. Saudara siap untuk mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini? Mari keluarkan catatan saudara. Tema kita di bulan September ini adalah generation. Di dalam gereja ini setiap bulannya kita ada tema yang kita telah doakan bersama-sama di dalam raker setiap tahunnya. Dan di bulan September ini tema kita adalah generation. Dan saya memberi judul khotbah saya pagi hari ini adalah strong generations, generasi yang kuat. Kalau kita bicara tentang generasi, hal yang paling sering muncul di dalam pikiran kita adalah orang-orang yang jauh lebih muda dari kita. Kalau kita bicara tentang generasi, yang sering muncul adalah anak-anak kita. Kalau kita sudah berkeluarga ya anak-anak kita. Tapi kalau bicara kita masih belum menikah adalah orang-orang yang jauh lebih muda dari kita. Tetapi pada waktu saya merenungkan tentang generasi ini pada saat mempersiapkan khotbah ini, saya diingatkan oleh Roh Kudus bahwa kitalah generasi itu juga. Jadi orang-orang yang terdahulu itu juga adalah bagian dari generasi. Jadi bukan saja anak-anak kita. Dan saya diingatkan bahwa untuk bisa membangun sebuah generasi yang kuat, dibutuhkan generasi yang kuat juga sebelumnya. So to build a strong generations, we need to become a strong generation first. Jadi sebelum kita mau membangun sebuah generasi yang kuat, kita harus menjadi generasi yang kuat terlebih dahulu dong. Firman Tuhan berkata bahwa di Amsal 22 ayat ke-6 dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kata didiklah di dalam terjemahan lainnya adalah latihlah, arahkanlah, ajarkanlah, tuntunlah.
Jadi pertanyaan saya pada pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa mendidik, mengarahkan, menuntun, mengajarkan orang-orang ke jalan di mana sepatutnya mereka harus berjalan, ke jalan yang benar, ke arah yang benar. Kalau kita sendiri aja kita nggak tahu jalannya kemana. You get the point? Kalau kita sendiri aja belum berjalan di dalam jalan yang itu, how can we show the way? Bagaimana kita bisa menunjukkan jalan itu? Beberapa minggu lalu di IKN acara 17-an, betul? Kalau kita biasa kalau ke IKN lewat jalan tol Samboja biasanya gitu. Tapi khusus untuk event itu dibukalah jalan lewat jalan Pulau Balang, jalan tol yang baru. Nah pertanyaan saya, kalau kita nggak pernah lewati jalan melalui jembatan Pulau Balang itu untuk ke IKN, bagaimana kita bisa menunjukkan kepada orang lain jalan itu? Saudara ngerti ya maksud saya? Kalau saudara sudah pernah lewati dan saudara berjalan di situ, mudah buat saudara untuk bisa kasih tahu jalannya. Hei, lewat sini loh. Ini hanya khusus orang-orang Balikpapan yang tahu ya. Jadi kalau yang nonton secara online ya saudara ngangguk-ngangguk aja. Kalau saudara lewat kilo 13 jalan Karyangau gitu, itu ada jalan baru menuju IKN, jalan tol baru. Nah kalau saudara nggak pernah melewati jalan itu, bagaimana saudara bisa mengajak dan membawa orang lain untuk melewati jalan itu? You get the point? Kalau kita tidak berjalan di dalam jalan itu atau kita tidak tahu jalan itu, maka terjadilah seperti yang Yesus katakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di dalam Matius 15 ayat 14 dikatakan, biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, dikatakan pasti keduanya jatuh ke dalam jurang. Jadi sama seperti orang buta yang menuntun orang buta, ya keduanya pasti jatuh ke dalam lubang. Nah saya melihat bahwa terlalu banyak anak-anak Tuhan yang cuek, yang gak peduli, atau tidak dengan intensional dan konsisten untuk bisa membangun generasi berikutnya dengan terlebih dahulu membangun dirinya. You get the point? Jadi sebelum kita membangun generasi berikutnya, kita perlu terlebih dahulu membangun diri kita sendiri. Katakan amin. YKS Balikpapan kita harus menjadi generasi yang kuat untuk bisa melahirkan generasi yang kuat. Katakan sama saya, strong generation. Nah generasi yang kuat itu adalah generasi yang pertama yang saya mau bagikan, ada generasi yang beriman. Di 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yuneke, dan aku yakin hidup juga di dalam diri kamu. Aku tahu di dalam terjemahan lainnya, aku tahu betapa besarnya imanmu kepada Tuhan seperti halnya iman ibumu Yuneke dan nenekmu Lois, dan aku yakin bahwa imanmu di dalam dia tetap sebesar semula. Ini suratnya Paulus ngomong kepada anak rohaninya Timotius. Tim, aku nih tahu bahwa betapa besarnya imanmu seperti halnya iman yang ada di dalam mamamu si Lois, dan ada iman yang ada di dalam diri omamu si Yunike. Jadi iman itu terkopi, termodelkan dari si nenek, dari si oma, dari si mama, jadi kepada diri Timotius saat ini. So, kalau kita ingin melihat bahwa kita menjadi generasi yang kuat, yang generasi yang beriman, kita harus bisa menjadi generasi yang beriman terlebih dahulu, yang punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, yang punya pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Then we can show them the way. Katakan amin. Iman yang nyata, iman yang ditunjukkan, iman yang dibangun
di dalam kehidupan kita terlebih dahulu yang kita bisa tunjukkan kepada setiap mereka. Nah, kita belajar di sini bahwa sebagai anak Tuhan kita harus tahu bahwa iman yang kita punya itu tidaklah hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi iman itu adalah untuk generasi-generasi berikutnya. No point kita beriman, no point kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Pastor, dari muda saya sudah melayani Tuhan, that's good. Tapi there's no point, iman itu hanya berhenti sampai diri kita. Tetapi the next generations, generasi berikutnya itu adalah generasi yang tidak punya iman sekuat atau sehebat yang kita punya. Nah, kalau bicara tentang generasi, ada ayat yang paling menghantam saya setiap kali kalau bicara generasi, yaitu di Hakim-Hakim 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Ayat yang ke-10. Saya minta saudara perhatikan ini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Wow. Kalau dipikir, apa kurang hebatnya Yosua? Tuhan kasih perintah, dia jalani perintahnya dengan taat. Dia menginjakkan kakinya ke sungai Yordan terbelah dua. Apa kurangnya hebatnya Yosua, dia keliling tembok kota Yeriko, dan tembok kota Yeriko itu runtuh. Musuh-musuh dikalahkan. Apa kurang pengalamannya Yosua, dia keluar pada saat dia keluar dari tanah Mesir, lalu dia menjadi bagian dari bangsa Israel yang mengalami dan melihat mujizat Tuhan terjadi. Dia juga melihat Laut Merah terbelah dua pada saat bersama dengan Musa. Dia juga orang yang selama 40 tahun jalan di padang gurun, dia lihat mana yang jatuh setiap paginya dari langit. Dia begitu punya pengalaman yang hebat dan yang luar biasa. Tapi kok bisa terjadi ada satu generasi sesudahnya pada saat dia sudah mati dan bersama dengan angkatannya bangkitlah satu angkatan yang lainnya tidak pernah mengenal Tuhan. Dan kata lain, kalau konteks hari ini kita bisa menjadi orang yang Kristen yang begitu luar biasa, melayani Tuhan begitu luar biasa, mengalami pertolongan dan mujizat yang begitu luar biasa. Tapi pada saat kita pulang ke sorga, anak-anak kita generasi berikutnya, mereka generasi yang gak kenal Tuhan sama sekali. Wow. Kalau kita gak hati-hati, apa yang terjadi dalam diri Yosua bisa terjadi kepada kita. Artinya bahwa Alkitab memberikan gambaran yang jelas bahwa kalau ada generasi yang gagal untuk memberikan pengajaran kepada generasi berikutnya, gagal dalam memperkenalkan Tuhan, gagal dalam memperlihatkan atau memperkenalkan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, gagal dalam membangun iman mereka, gagal dalam membawa setiap mereka untuk mengenal Tuhan, maka dampaknya akan menjadi dampak yang fatal. Ketika kita menjadi reluctant, ketika kita jadi unwilling, ketika kita menjadi melihat hal ini gak penting, menganggap sepi, mengabaikannya dan tidak melakukannya dengan intensional, dengan konsisten, dengan sengaja, maka hal yang mengerikan tadi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah Alkitab itu juga menjadi panduan, petunjuk dan menjadi peringatan buat kita? Pada saat kamu tidak melakukan ini, maka hal yang ini bisa terjadi dalam kehidupanmu. Seperti yang dialami oleh Yosua. Tapi Pastor, saya ini orang Kristen loh. Saya ini dari kecil saya Kristen. Anak saya juga Kristen loh Pastor. Saya setiap minggu saya antar dia ke ibadah sekolah minggu. Saya mau katakan pada setiap saudara, pergi ke sekolah minggu 1 minggu sekali, 2 jam seminggu gak cukup. Saya mau kasih tahu saudara, saya banyak melihat anak-anak yang dari kecilnya dibawa ke sekolah minggu, ketika dia remaja, ketika dewasa, hidupnya jauh dari Tuhan. You get the point.
Jadi kita jangan jadi orang yang naif, kita pikir saya udah bawa dia ke sekolah minggu lalu kita percayakan kepada guru-guru sekolah minggu. Saya nggak mengecilkan peranan sekolah minggu. Karena kita juga pengen bahwa sekolah minggu ini anak-anak tuh bisa mengalami Tuhan, bertumbuh dengan Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah apa yang mereka lihat di dalam rumah. Selama dari hari Senin sampai hari Minggu, di luar dari 2 jam gak ketemu saudara di tempat ini. Apa yang mereka lihat? Bagaimana mereka melihat bahwa orang tua mereka adalah orang-orang yang beriman, yang mengandalkan Tuhan, yang percaya sama Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang bisa mencontohkan dan memodelkan bahwa seorang yang berjalan dalam iman itu orangnya kayak gini loh. Misalnya begini, bagaimana kita bisa mengajarkan tentang takut akan Tuhan ketika generasi berikutnya nggak melihat bahwa kita adalah generasi yang takut akan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita berdoa kalau mereka sendiri aja nggak pernah lihat orang tuanya berdoa, atau tidak pernah mengajak anak-anak untuk berdoa? Bagaimana bisa mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai firman Tuhan padahal pada saat di rumah mereka nggak pernah melihat bahwa orang tuanya benar-benar mencintai firman Tuhan? Mereka nggak pernah terlihat orang tuanya duduk, buka Alkitab mereka, buka Bible apps mereka dan duduk merenungkan firman Tuhan. You get the point? Bagaimana kita bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita kalau kita sendiri aja tidak melakukan, atau kita sendiri tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri? You get the point? Satu kali ditelepon, ada teman saudara misal telepon saudara, telepon, begitu lihat telepon, bilang papa nggak ada. Om, papamu ada. Papa bilang papa lagi nggak ada. Dia sudah mengajarkan kepada anakmu untuk berbohong. You get the point? Bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita menyembah Tuhan kalau kita sendiri aja nggak antusias dalam menyembah Tuhan? Kalau kita sendiri aja nggak benar-benar all out pada saat kita mengagumi dan mengasihi Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan. Ketika kita sendiri aja menyembah, ketika kita lagi pada saat menyembah kita sibuk dengan gadget kita sendiri. Apa yang bisa kita bagikan dalam kehidupan mereka? Bagaimana kita bisa mengajarkan anak kita untuk mengasihi orang lain kalau mereka sendiri aja tidak merasakan kasih itu di dalam rumah buat hidup mereka? Kalau mereka nggak melihat bahwa ada papanya yang mengasihi mamanya atau mamanya mengasihi papanya, how we can show them how to love other people? Kita nggak bisa mengajar anak kita generous kalau kita sendiri aja pedit medit. Kita nggak bisa. So kalau kita ingin melahirkan generasi yang kuat harus dimulai terlebih dahulu dari kehidupan kita. Katakan amin. Yang kedua, generasi yang kuat ada generasi yang hidup dengan hikmat Tuhan, berhikmat. Karena generasi yang hidup dengan hikmat Tuhan lah akan melahirkan generasi yang hidup dengan hikmat Tuhan juga. Nah, maksudnya apa, Pastor? Lawan dari hikmat adalah bodoh. Kita nggak bisa melahirkan generasi yang kuat kalau kita sendiri saja masih hidup di dalam kebodohan dan kebebalan. Di dalam Alkitab terjemahan lain dari kebodohan adalah kebebalan. Saudara tahu kalau saudara udah lama ikut Tuhan, saudara udah sering ke gereja dengar khotbah, kata bebal itu paling sering kita dengar. Apalagi kalau dengar kata bangsa Israel itu bebal ya. Tegar tengkuk kalau dalam Alkitab katakan. Efesus 5 ayat 15 dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh, hiduplah seperti orang-orang bijak. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan baik-baik cara kita hidup. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan perhatikanlah dengan seksama
Seksama itu gimana sih? Teliti. Coba diteliti hidup kita. Coba diteliti baik-baik cara hidup kita seperti apa. Alkitab katakan, hiduplah seperti orang-orang yang bijak, bukan seperti orang-orang yang bodoh. Nah, seringkali rutinitas dalam kehidupan kita membuat kita tidak memperhatikan cara hidup kita. Saya pernah bagikan ini. Membuat kita tidak memperhatikan jalan kita ini sedang menuju kemana kita tanpa kita sadari. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mengamati hidup kita yang saat ini sedang menuju kemana, maka jangan kaget pada saat saudara berada di ujung jalan, saudara, loh kenapa gue bisa ada di sini? Lah, kenapa bisa di sini? Kenapa lu jalannya gue ke sono? Ya gitu poin. Pernah gak sih pada saat lagi, handphone saya di sana. Kalau misalnya gini, pada saat saudara lagi jalan di mall gitu ya, terus saudara lagi sibuk chatting gitu ya, lagi nge-texting gitu. Tadinya saudara lagi pengen ke lobi, ke pintu keluar, tapi tiba-tiba saudara, loh kenapa gue jadi ke sini? Kenapa? Karena saudara tidak memperhatikan dengan seksama kemana saudara pergi. Jadi ada poin. Nah, rutinitas bisa membuat kita melakukan segala sesuatu tanpa kita berpikir matang. Contohnya begini, saya mau ajak saudara berpikir dengan seksama. Kalau misalnya seseorang kerjanya tuh malas misalnya ya, di kantor nih, malas, main game terus, kerjanya nggak bertanggung jawab, nggak disiplin di kantor. Kalau yang sekolah nggak disiplin di sekolah, nggak disiplin di kampus. Kira-kira ujung jalannya apa? Promosi atau PHK? Prestasi atau degradasi? Ini poin. Lalu saudara mulai teriak-teriak, ngomel sama bos saudara bahwa, bos, aku kerja di sini udah bertahun-tahun bos, kok aku nggak dipromosi-promosi, kok aku gajiku nggak naik-naik? Jangan tanya bos, tanya dirimu sendiri. Karena saudara tidak benar-benar memperhatikan cara hidupmu. Jadi at the end, jangan kaget pada saat di ujungnya, kenapa teman-teman gua gajinya naiknya banyak, kenapa gua gaji gua naiknya pas-pasan. Perhatikan cara hidupmu. Kalau misalnya ada orang kerjanya nonton film porno mulu misalnya, kira-kira ujung jalannya apa? Jatuh di dalam dosa, hidupnya tercemar, atau punya hidup yang benar di mata Tuhan. Ujung jalannya apa? Kalau misalnya ada orang yang hidupnya punya pergaulan yang bebas, pulang rumah gak jelas, mabok, ngerokok, dugem, kira-kira ujung jalannya apa? Punya masa depan yang penuh pengharapan, atau justru punya masa depan yang suram? Perhatikan dong cara hidupmu. Perhatikan dong jalanmu lagi mau kemana. You get the point? Hidup saudara makin frustasi, makin stres, makin depresi, atau makin berkemenangan. Kalau saudara pergi lalu pulang mabok, kemarin saya bilang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, bumi jadi sorga, sorga jadi bumi. Terbalik, gak tahu dia udah celentang gitu. Kira-kira hidupnya berkemenangan atau hidup dalam kekalahan? Belajar berpikir. Kalau misalnya kerjanya main judi online mulu, kira-kira jadi orang kaya apa bangkrut? Ngerti gak sih maksud saya? Saya sedang mengajak saudara berpikir dan mencermati hidup saudara dengan seksama. Kalau misalkan dalam bangun hubungan, seks bebas, hubungan sesama jenis, kira-kira ujungnya apa? Hamil luar nikah, kena penyakit kelamin, kena HIV, atau punya tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, rohani yang sehat. Ujung jalannya apa? Pernah gak memperhatikan jalan hidupmu? Pada saat saudara berjalan, ini gua kemana nih ujungnya? Hidup makin dekat sama Tuhan apa jauh dari Tuhan nih kalau kayak begini? Kalau misalnya kerjanya gak bisa ngelola keuangan dengan baik, setiap dapat bonus, setiap dapat reward, komisi, gak bisa simpan uang, boros belanja terus, tiap kali shopping online terus, notifikasi bunyi terus, ting, saya gak sebut nama brandnya, ting, tiba-tiba bunyi, tiba-tiba bunyi.
barang yang gak perlu juga dibeli, gak ada investasi. Kira-kira ujung jalannya apa? Miskin apa dia bertambah kaya? Perhatikan hidupmu dengan seksama. Kalau tiba-tiba saudara terjerat pinjol, tiba-tiba saudara dicari sama penagih hutang pinjol, ya saudara perhatikan hidupmu dong. Kenapa? Kenapa gue bisa jadi begini? Ya karena saudara tidak memperhatikan jalan hidupmu dengan baik. Coba kalau diperhatikan, dicermati dengan baik. Ini gue ujungnya kemana nih? Kalau saya tahu ujungnya jurang, ya ngapain saya mesti ke sana dong? Kalau misalnya di rumah istri tidak menghormati suami, suami tidak menghormati istri, cuek suaminya, kulkas, jarang komunikasi, gak mau mendengarkan, gak punya quality time, sibuk sama dirinya sendiri. Istri kemana bececeran, suaminya bececeran kemana-mana, anak kemana, konflik gak pernah diberesin. Kira-kira ujungnya apa? Sorga di bumi apa neraka di bumi? Pernikahan yang sehat dan kuat atau perceraian di ujungnya? Teng dong. Berpikir dengan cermat. Perhatikan jalan hidup kita. Kalau misalnya doa aja jarang nih saya bilang. Baca firman Tuhan aja gak pernah. Ibadah suka-suka, kalau lagi mood datang, kalau lagi gak mood ya gak mau datang. Pas worship khotbah saya bilang tadi sibuk. Mainan gadget sendiri, gak dengar firman Tuhan. Kira-kira ujungnya apa? Makin dewasa di dalam iman, makin mengenal Tuhan, atau justru makin begitu-begitu aja. Makanya jangan heran ada orang yang bisa bertahun-tahun di dalam gereja, datang ibadah, hidupnya gak pernah berubah. Bahkan makin kering imannya dan gak sedikit yang mati. Akhirnya dia berpikir, wah gue ke gereja sama ke gereja sama aja. Mending gue di rumah aja. Ya, apakah begitu? Pulang ibadah ini coba perhatikan hidupmu dengan seksama. Coba ngomong kanan kirimu, perhatikan hidupmu dengan seksama. Di Mazmur 14 ayat yang pertama dikatakan, untuk pemimpin biduan dari Daud orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Di dalam terjemahannya, there is no God. Orang bebal, orang bodoh itu gak percaya Tuhan. Sekalipun dia boleh mengaku percaya Tuhan, tetapi dia sesungguhnya tidak mengasihi Tuhan. Saya mau ajak saudara begini, mengasihi Tuhan sama percaya Tuhan itu ada dua hal yang berbeda. Wow, saya baru dengar nih. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita menjadi orang yang boleh mengasihi Tuhan, kita adalah orang yang percaya dan kita menjadi orang yang taat mau melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Karena ukuran mengasihi Tuhan adalah bicara tentang ketaatan. Orang yang bebalan, orang yang bodoh itu gak percaya sama firman Tuhan. Dia gak percaya bahwa firman Tuhan menjadi dasar dan menjadi panduan dalam hidupnya. Hidupnya bertolak belakang dengan firman Tuhan. Hidupnya jalannya itu tolak belakang. Firman Tuhan mah jalannya ke depan, dia mah jalannya ke belakang. Nah, bagaimana kita bisa mau jadi taat kalau kita percaya yang enggak? Bodoh itu artinya ada area di dalam kehidupan kita yang belum dimerdekakan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak izinkan kebenaran itu memerdekakan kita. Bodoh dan bebal itu artinya ada area di dalam kehidupan kita yang kita tidak izinkan kebenaran Tuhan itu untuk memerdekakan kita di area itu. Dan saya mau katakan di area kebodohan dan kebebalan kita, iblis paling senang bermain-main di area itu. Kenapa? Karena di situ masih gelap areanya dan tidak ada terang Tuhan yang ada tempat itu. Akhirnya hidup kita dikocok-kocok, diubek-ubek di situ. Area itu jungkir balik di situ. Areanya itu aja seputaran itu. Kenapa? Karena kita tidak izinkan kebenaran firman Tuhan, terangnya itu menerangi area itu. Orang bodoh dan bebal itu ada orang yang paling sulit dinasehati dan paling sulit dikoreksi. So jangan jadi orang yang paling sulit dinasehati, jangan jadi orang yang sulit untuk diomongin.
selalu punya penilaian diri sendiri yang benar. Saya mau kasih tahu saudara pagi hari ini, semua orang tuh punya blind spot. Minggu lalu Pastor William bilang bahwa kita sendiri aja, kita bisa melihat banyak hal di depan kita, betul? Sepanjang mata saudara masih sehat-sehat aja, saudara bisa lihat semua. Tapi ada hal-hal yang ada area-area di mana kita nggak bisa lihat diri kita sendiri. Yaitu apa? Wajah kita sendiri kita nggak bisa lihat. Saudara bisa lihat wajah saudara sendiri? Tanpa bantuan cermin saudara nggak akan bisa lihat. Pernah saudara lagi makan di restoran, tiba-tiba ada nasi di sini, tiba-tiba teman saudara bilang, tuh ada nasi tuh di bibir. Oh iya. Kita aja nggak bisa lihat ada nasi di situ. Apalagi yang nggak bisa? Belakang kita nggak bisa lihat. Pernah nggak lagi jalan tiba-tiba, bentar, baju lu ada kotoran. Dia bersihin gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat. Gitu. Nah kalau kita merasa bahwa kita jadi orang yang bisa melihat segalanya, maka kita akan ditipu, kita akan jadi orang tetap bodoh. Kenapa? Karena ada area dalam hidup kita yang kita nggak bisa lihat. Dan kita perlu orang lain kasih tahu kita, hei, ada nasi lu di sini nih. Dia bilang, baju lu ada kotoran tuh. Ada yang nempel nih. Seseorang yang bisa kasih tahu blind spot kita. Kalau di rumah ketika istri saya ngomong sesuatu sama saya, eng. Di awal-awal biasanya suka bela diri saya. Enggak gitulah. Mau gitu, enggak gitu. Sampai satu titik saya sadar, istri saya lagi lihat blind spot saya nih. Waktu saya sadar langsung saya gerak. Thank you ya nih. Saya kasih tahu. Terima kasih kamu ingetin saya. My blind spot. Kalau di rumah kalau ada istri kasih tahu, yang kamu enggak gitu, kamu salah. Selalu jadi orangnya benar, nggak pernah salah. Seperti malaikat gitu, selalu benar dan yang maka ribut terus pasti di rumah. Karena kita menjadi orang yang selalu merasa diri kita benar. Termasuk jadi orang Kristen. Kalau kita menjadi orang Kristen yang selalu ingin benar, selalu kelihatan hidup dalam kebenaran, dan kita merasa bahwa kita nggak punya kekurangan, nggak punya kelemahan, disitulah tipuan itu terjadi dan kita kejebak di area itu. Padahal dalam hidup kita masih punya blind spot, di mana kita butuh orang lain untuk kasih tahu kita. Kalau pemimpin saudara ngomong sesuatu sama saudara, coba perhatikan baik-baik apa yang diomongin. Apalagi kalau dia adalah orang yang tulus mengasihi saudara. You have to listen. Dengar, buka telingamu, dengar baik-baik. Karena hanya orang yang boleh membuka telinganya, dia bisa boleh mendengarkan, boleh menerima hikmat yang daripada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, berdampak. Generasi yang kuat adalah generasi yang berdampak. Matius 5 ayat 14 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, kamu ibarat terang di dalam dunia yang gelap ini. Bila baik cara hidupmu, Jadi kalau kita ingin jadi terang, itu bergantung dari cara bagaimana kita hidup, Alkitab katakan. Seperti kota yang terletak di atas bukit selalu terlihat dari jauh, demikianlah seharusnya cara hidupmu menjadi teladan yang baik yang terlihat bagi semua orang. Yang dunia lihat bukanlah seberapa rohaninya kita sebagai orang Kristen. Yang dunia lihat bukan seberapa rohaninya hubungan kita dekat sama Tuhan. Yang dunia lihat adalah bagaimana kita menjalani hidup kita. Cara hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Kalau kita berinteraksi dan cara hidup kita sama saja seperti yang dunia lakukan, maka hidup kita sama sekali gak ada dampaknya. Maka itu Alkitab katakan samanya garam itu sudah gak asin lagi. Hidup kita ini harus menjadi dampak buat sekeliling kita. Saya sering kali ngomong ini, GKS Balikpapan dengar baik sekali lagi. Hidup kita harus belajar menjadi dampak bagi orang lain. Menjadi terang. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita adalah terang. Kita adalah garam. Kita jangan jadi orang Kristen yang sibuk dengan acara sendiri di gereja.
sibuk dengan kegiatan urusan rohani untuk kalangan sendiri. Tapi kita lupa bahwa kita juga dipanggil keluar untuk hidup menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat dimanapun kita berada. Dimulai dari apa? Tadi dikatakan keluarga kita sendiri. Nah, saya mau ajak setiap saudara memperhatikan ini. Apa yang dunia lihat dari hidup kita? Citra apa? Kesan apa yang mereka dapatkan dari kita? Apakah itu sebuah citra yang positif atau tidak? Jangan-jangan kita pengen punya hidup yang berdampak, tapi justru sebaliknya kita memberikan kesan yang sebaliknya, yang berbeda dengan hal itu. Apakah kita punya citra yang baik? Apakah kita punya nama baik di dalam dunia? Amsal 22 ayat 11 dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Di dalam terjemahan dikatakan choose a good reputation over great riches. Pilihlah reputasi yang baik daripada kekayaan yang besar. Artinya kalau ada datang sebuah kesempatan di mana ada sebuah pilihan, di mana pilihan yang pertama adalah saudara bisa mendapatkan benefit yang besar, tapi justru mengorbankan nama baikmu. Dan ada satu lagi pilihan di mana saudara berkata no, tapi nama baikmu tetap terjaga. Mana yang saudara pilih? Alkitab mengatakan bahwa pilihlah nama yang baik lebih daripada kekayaan yang besar. Yang mengerti katakan amin. Sadarkah kita bahwa kita ini membawa nama Bapa kita? Betul? Tadi saya lihat di atas waktu di kelas lead, Pak Simbolon datang ke atas bersama anak-anaknya. Beri tepuk tangan dulu. Dari kedua anaknya naik ke panggung, saudara yang gak kenal dia, habis nama dia, nama istrinya, habis itu muncul nama anaknya. Gabriel dan Gamaliel, Simbolon. Saudara langsung tahu ini anaknya nih. Saya tahu anak-anaknya membawa carry his name. Simbolon. Saudara ngerti maksud saya? Halim anak-anaknya membawa nama Wardana di dalam dirinya. Jadi begitu seseorang kenal sama papa mamanya, satu hari ketemu dia tanpa sengaja ada nama Wardana. Kamu siapanya Halim? Oh, aku anaknya. Dengan cepat orang recognize siapa dia. Kenapa? Karena bear his name. Bukannya saudara sama dan saya juga bear our father's name. Kemanapun kita berada kita bawa nama Bapa kita. Bapa kita yang di sorga. Jangan sampai itu jadi celaan, jangan sampai jadi gosipan, jangan sampai jadi omongan orang, jangan sampai jadi rahasia umum. Di mana orang senang menjadikan kita bahan gosipan bukan karena sesuatu yang baik yang kita lahirkan, tapi justru karena sesuatu yang buruk, karena reputasi yang buruk, karena ada karakter yang buruk. Contohnya, kalau pinjam uang gak pernah bayar kembali, sudah pasti reputasinya buruk. Kalau gak komitmen, janji sama orang gak pernah tepati, selalu meleset, nipu duit orang misalnya, mengambil yang bukan haknya, hatinya gak pernah tulus, selalu kalau ketemu orang punya agenda, punya intrik, punya mengambil keuntungan dari orang lain, manipulatif, take for granted, haji mumpung. Saudara tahu kalau ada orang ketemu haji mumpung loh saudara punya reputasi yang buruk orang ini. Dan seorang gak akan mau deket-deket dengan orang ini. Malas, gak disiplin. Dikenal, wah dia mah orangnya malas. Orang sudah melabelkan dia bahwa orangnya malas. Tidak disiplin, gak jujur, gak tanggung jawab. Pemarah, wah lu jangan dekat-dekat dia mah orangnya memang pemarah. Berarti punya citra, punya kesan orang lain, lu memang orang pemarah. Wah dia mah emosian, lu lihat aja sebentar lagi juga berantem nih. Orang sudah mencitrakan sesuatu dalam kehidupanmu. Mudah tersinggung, kasar. Kalau saudara baperan, orang udah langsung melabel saudara. Punya citra yang buruk. Coba aja saudara ada di grup, terus tiba-tiba left the group.
Masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Lama-lama orang, wah baperan orangnya. Kalau mata duitan, medit, pelit, hitung-hitungan, atau sombong, atau merendahkan orang lain, jahat, picik, apapun yang saya bisa sebut nih. Munafik lah, negatif lah, atau orang yang pahit, penuh kebencian hidupnya, gak setia, dan lain-lain sebagainya, dan lain-lain sebagainya. Saudara catat sendiri, saudara pikir sendiri, dan lain sebagainya. Kalau itu sudah ada di dalam, nempel dalam citra seseorang, but something wrong in us. Nah kalau kita punya reputasi dan karakter yang buruk, bagaimana hidup kita jadi berkat, bagaimana kita bisa membangun generasi yang kuat, kalau kita sendiri aja gak kuat. Seperti tadi saya katakan, bagaimana kita bisa membangun generasi yang kuat kalau kita sendiri hidupnya masih kacau balau seperti tadi saya katakan. 1 Petrus 2 ayat 12 dalam bahasa Indonesia masa kini yang dikatakan, kelakuanmu di antara orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah sangat baik. Wow. Saya nggak tahu saudara pernah baca ayat ini apa enggak. Tapi firman Tuhan katakan kelakuanmu di antara orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan ada di mana? Ya di sekeliling kita. Haruslah sangat baik. Wow, standarnya. Sehingga apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang jahat, mereka tuh harus mengakui perbuatanmu yang baik. Kalau ada orang yang memfitnah kamu, bagaimanapun pada akhirnya dia harus mengakui bahwa ini orang yang benar memang. Kalau saudara disalah artikan sekalipun firman Tuhan katakan pada akhirnya mereka harus mengakui bahwa ini adalah orang yang jujur. Sehingga mereka akan memuji Allah pada hari kedatangannya. Citra apa yang kita ingin bangun? Kalau kita sebagai orang Kristen, kelakuan kita tidak dikatakan tidak sangat baik dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana hidup kita jadi berkat buat orang lain? Saya pernah bagikan ini. Di Roma 14 ayat 17-18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kita seringkali, saya ulangi sekali lagi, kita seringkali sebagai orang Kristen, kita cuma fokus bagaimana kita berkenan kepada Allah, tapi kita lupa bagaimana hidup kita dihormati di dalam dunia. Nah kalau gaya hidup kita seperti tadi yang saya katakan, yang tadi contoh-contoh yang udah banyak itu, kalau kita seperti itu, gimana kita mendapat hormat di dalam dunia? Saya bukan mengatakan bahwa kita harus gila hormat, bukan. Tapi kalau kita menjadi orang yang tidak mulai memikirkan bahwa selain aku hidup, aku dikenang di hadapan Allah karena pengorbanan Yesus, karena kematian Yesus, aku jadi berkenan di hadapan Allah. Tapi di satu sisi kita juga harus bisa melihat bagaimana kita bangun hidup kita menjadi orang yang dihormati di dalam dunia. Saya nggak bilang bahwa hormat itu hanya sebatas siang pak, sore pak. Bukan hanya itu mah kecil sekali. Tapi bagaimana dia bisa melihat saudara, memandang saudara penuh dengan hormat. Wow, orang ini orang yang punya integritas. Wow, orang yang jujur. Wow, orang ini ada orang yang setia. Wow, orang ini orang pekerja keras. Wow, dia adalah orang yang rajin. Wow, dia adalah orang yang berhikmat. Wow, dia adalah orang yang penuh kasih. Wow, dia adalah orang yang sabar. Sekali lagi citra apa yang kita ingin bangun? Katakan amin. Saudara dengar baik ini, saya sudah mau selesai ini. Kita perlu waktu puluhan tahun untuk membangun sebuah reputasi nama baik. Tapi kita cuma butuh waktu hitungan detik untuk meruntuhkan reputasi itu. Udah puluhan tahun kita bangun sedemikian rupa. Tapi karena kita tidak tiba-tiba lalai memperhatikan cara hidup kita. Tiba sesuatu terjadi, maka reputasi yang tadinya sudah dibangun sedemikian rupa itu bisa runtuh dalam waktu sesaat. Yang mengerti katakan amin. Katakan teladan, katakan reputasi baik, katakan berdampak. Kesimpulan. Ada 3 hal kita belajar pagi hari ini. Beriman,
berhikmat, dan berdampak. Di ayat terakhir saya mau ajak saudara baca, 2 Korintus 3 ayat 2-3 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Saudara perhatikan ini. Karena kalianlah yang merupakan surat pengantar kami, cara hidup kalian itu ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Surat itu ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan Roh Allah yang hidup, dan bukan diukir pada batu, melainkan di dalam hati manusia. Nama kalian juga terukir dalam hati kami. Alkitab mengatakan bahwa cara hidup kita itu ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang dan ditulis oleh Roh Allah sendiri atau Roh Kudus. Jadi hidup saudara saya adalah surat yang terbuka, yang bisa dilihat dan dibaca oleh orang. Pertanyaan saya, yang dituliskan dalam kehidupan kita itu apa? Kalau kita gak pernah izinkan Roh Kudus yang hidup, Roh Allah yang hidup itu untuk menuliskan itu dalam kehidupan kita, menggoretkan tintanya dalam kehidupan kita, artinya campur tangan Roh Kudus itu gak kelihatan dalam kehidupan kita, maka apa yang dibaca dan dilihat orang dalam kehidupan kita? Kalau pada saat contohnya tadi saya katakan, kalau kita jadi orang yang misalnya gak sabaran, lalu tangan Roh Kudus sedang lagi menjamah hidup kita, memproses hidup kita, dan mengizinkan kita untuk bisa menghasilkan buah kesabaran itu, apa yang bisa dibaca, yang dilihat oleh orang? Dia mau orang Kristen yang pemarah. Dia mau orang Kristen yang emosian. Itu suratan yang dibaca oleh orang. Yang mengerti katakan amin. Hidup kita ini surat yang terbuka. Kita gak bisa menipu diri kita sendiri bahwa aku sembunyi aja, gak ada yang tahu hidupku. Siapa bilang? Emang saudara hidup di gunung sendirian dan gak ada interaksi sama orang? People will know you sooner or later. Kenapa? Karena hidup kita surat yang terbuka. Saudara bisa berusaha menutup hidupmu supaya gak ada orang baca, ya gak bisa. Orang akan lihat hidupmu. Pastor, saya bukan orang yang sempurna. Saya mau katakan saya juga bukan orang yang sempurna. Pastor, khotbah pastor tadi saya banyak kena, banyak menyinggung saya. Saya mau katakan sama saudara, saya juga lagi khotbahin diri saya sendiri. Karena saya harus bisa terus mengingatkan diri saya. Hey, yang kamu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari, cara hidupmu. Mau yang sudah kerja, mau yang masih sekolah, mau yang lagi kuliah, cara hidup saya kayak apa modelnya? Kalau kita tidak benar serius dengan sungguh-sungguh membangun hidup kita, maka lihat deh, hidup kita justru akan bulak-balik di area itu. Jungkir balik di area itu. Padahal ada tangan Tuhan melalui Roh Kudusnya sedang bekerja dalam hidup kita, tapi kita gak pernah sadar. Ya mengerti katakan amin. So kesimpulannya kita harus bisa menjadi generasi yang kuat terlebih dahulu sebelum kita membangun generasi yang kuat lain.